Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita buka dengan doa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jikalau kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu membangun kehidupan kami, supaya semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari surat Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Sebab itu, aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita supaya kita hidup berpadanan dengan panggilan yang diberikan kepada kita. Apakah panggilan itu? Panggilan yang dimaksudkan adalah panggilan untuk masuk atau berada di dalam keselamatan Tuhan. Tuhan telah mengerjakan keselamatan itu, dan keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan itu sangat mahal. Tidak ternilai dengan apapun di dunia ini. Nah, kita dipanggil supaya hidup kita berpadanan. Artinya hidup kita supaya sesuai dengan keselamatan yang Tuhan kerjakan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan ilustrasi. Kalau seseorang atau kalau kita membeli barang dengan harga mahal, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah bahwa barang itu punya kualitas yang bagus. Oleh karena itulah kita berani membayar mahal. Alangkah kecewanya, alangkah marahnya kita kalau ternyata barang yang kita beli dengan harga mahal itu ternyata adalah barang KW, barang palsu, barang tiruan, yang tentu saja kualitasnya berada di bawah barang yang asli. Ada pepatah Jawa yang mengatakan ono rego ono rupa. Artinya ada harga juga ada rupa. Ada harga, ada kualitas. Nah, demikian pula dengan hidup yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Hendaklah hidup itu bukan sembarangan hidup, melainkan hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dicirikan paling tidak dengan 4 hal. Hidup yang memiliki kerendahan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rendah hati itu sumbangan kekristenan kepada dunia ini. Ketika rendah hati itu menjadi nilai yang penting di dalam kekristenan awal, nilai itu direndahkan, diremehkan. Tetapi sekarang kita melihat bagaimana kerendahan hati itu dihargai sebagai nilai yang sungguh mulia, sungguh baik. Berbeda dengan orang yang sombong, tinggi hati. Itu justru seringkali diremehkan atau direndahkan. Orang yang rendah hati justru lebih dihargai. Karena dengan rendah hati, orang itu menghargai orang lain. Tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain. Ya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua adalah lemah lembut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang lemah lembut adalah orang yang punya pengendalian diri. Orang yang punya penguasaan diri. Ia tidak mudah dikuasai oleh berbagai hawa nafsu, terutama hawa nafsu yang merusak. Kemarahan misalnya. Orang yang lemah lembut punya penguasaan diri bukan berarti dia tidak bisa marah dan tidak boleh marah. Bukan berarti begitu. Orang yang lemah lembut bisa marah, tetapi marah oleh karena alasan yang tepat, di waktu yang tepat.
Ia bukan pemarah. Kalau pemarah itu sedikit-sedikit marah, perkara kecil marah, dan kemudian kalau marah hilang kendali. Itu bukan orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, ia mampu menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Dan yang ketiga adalah sabar. Orang yang sabar adalah orang yang mampu bertahan di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan, ataupun pergumulan hidup yang berat. Kenapa demikian? Karena orang yang sabar adalah orang yang punya pengharapan. Ia mampu menghadapi semuanya, ia mampu memikul berbagai pergumulan hidup. Kenapa? Karena ia punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan. Jadi bukan pengharapan biasa atau sembarang pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan memelihara, Tuhan menolong. Itu menjadi sumber atau dasar dari kemampuannya untuk bersabar, untuk menanggung segala tantangan kehidupan. Dan yang keempat, hidup di dalam kasih. Kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang sejati. Kasih yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 ciri itu menjadi ciri dari kehidupan yang berpadanan dengan panggilan keselamatan Tuhan. Jikalau kita memiliki nilai-nilai semacam itu dan jikalau kita mempraktikkan nilai-nilai seperti itu, maka kita juga akan dimampukan untuk membangun suatu kesatuan, membangun persaudaraan dengan siapapun, baik dengan saudara seiman kita maupun dengan masyarakat secara umum. Karena kita memiliki nilai-nilai yang baik yang sungguh dibutuhkan oleh dunia ini. Hiduplah sesuai dan sepadan dengan panggilan keselamatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Dan kiranya firman-Mu memimpin perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.